Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 terdiri dari saya. Perkenalkan, nama saya Wandi Setianti dengan NIM 2411010. Perkenalkan, nama saya Rasa Setiawanti dengan NIM 2411009. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim dengan NIM 2411009. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai pengantar analisis sistem informasi. Pada materi yang pertama, apa itu sistem? Menurut Romney 2015, sistem adalah suatu rangkaian yang terdiri dari 2 atau lebih komponen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan, di mana sistem biasanya terbagi dalam subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Kemudian selanjutnya ada karakteristik sistem. Karakteristik sistem ada 7. Yang pertama yaitu ada komponen. Komponen adalah bagian-bagian penyusun dari sebuah sistem. Setiap komponen punya fungsi tertentu dan bekerja saling terhubung. Contohnya, pada sistem kasir, ada mesin kasir, printer surat, database, dan aplikasi kasir. Itu adalah komponen. Yang kedua ada batasan atau boundary. Boundary adalah batas yang menjelaskan apa saja yang termasuk di dalam sistem dan apa yang di luar sistem. Contohnya, pada sistem absensi, hanya mengelola data kehadiran pegawai. Untuk urusan gaji itu berada di luar batasan sistem tersebut. Yang ketiga ada lingkungan atau environment. Environment adalah segala sesuatu di luar sistem yang mempengaruhi sistem atau dipengaruhi oleh sistem. Contohnya ada pengguna atau user, jaringan internet, dan peraturan perusahaan adalah bagian dari environment. Yang keempat ada input dan output. Input adalah data, perintah, atau bahan yang masuk ke sistem, sedangkan output adalah hasil yang dikeluarkan oleh sistem. Contohnya, untuk input itu data login, kemudian outputnya halaman dashboard pengguna. Yang kelima ada proses. Proses adalah cara kerja sistem dalam mengolah input menjadi output. Ini mencakup langkah, algoritma, atau aktivitas dalam sistem. Contohnya, input data, kemudian divalidasi, kemudian disimpan ke database, dan hasilnya ditampilkan kembali. Kemudian selanjutnya yang keenam ada tujuan. Tujuan adalah alasan kenapa sistem dibuat, memberi arah dan fokus pada fungsi sistem. Contohnya, sistem pembayaran dibuat untuk mempercepat transaksi dan mengurangi kesalahan pencatatan. Yang ketujuh yaitu ada umpan balik atau feedback. Feedback adalah informasi balik dari output yang digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan proses sistem. Contohnya notifikasi error pada login. Itu akan menjadi feedback untuk memperbaiki input dari sistem. Selanjutnya yaitu ada komponen sistem. Komponen sistem ada 5. Yang pertama itu input. Input adalah bahan awal yang masuk ke dalam sistem. Biasanya berupa data mentah yang belum diolah. Tujuannya menyediakan data yang akan diproses oleh sistem. Contoh inputnya yaitu ada formulir pendaftaran mahasiswa, data transaksi penjualan, kuesioner yang diisi oleh responden. Yang kedua ada proses. Proses adalah tahap pengolahan data, yaitu bagaimana sistem mengubah data mentah menjadi informasi. Kegiatan dalam proses bisa berupa validasi, perhitungan, pengolahan data, dan klasifikasi. Contohnya, data nilai siswa kemudian akan dihitung rata-ratanya, kemudian akan diklasifikasikan. Yang ketiga ada output. Output adalah hasil akhir dari sistem berupa informasi yang dapat digunakan oleh pengguna untuk mengambil keputusan. Contohnya laporan nilai, jadwal kuliah atau kerja, dashboard grafik penjualan, dan ringkasan keuangan bulanan. Yang keempat ada feedback. Feedback adalah umpan balik yang digunakan untuk memperbaiki proses atau input. Fungsinya mengoreksi kesalahan sistem, melakukan pembaruan, dan menyesuaikan kinerja sistem. Contohnya, user lapor data salah, kemudian sistem memperbaiki validasi input. Yang kelima ada kontrol. Kontrol adalah pengendalian yang memastikan sistem berjalan sesuai aturan dan aman. Bentuk kontrol biasanya seperti kebijakan penggunaan
permasalahan sistem dan mengusulkan solusi berbasis teknologi menurut Kendall 2019. Kemudian adapun peran dari analisis sistem. Yang pertama sebagai penghubung antara pengguna dan tim teknis. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan. Ketiga, melakukan analisis sistem. Yang keempat ada mendesain solusi sistem. Selanjutnya ada menilai kelayakan sistem atau feasibility study. Dan yang terakhir ada mengawasi implementasi sistem. Yang selanjutnya ada tanggung jawab analisis sistem. Yang pertama itu untuk mengumpulkan kebutuhan atau requirement gathering. Kedua adalah menganalisis dan memodelkan sistem. Yang ketiga mengkomunikasikan spesifikasi ke pengembang. Keempat menguji validitas solusi yang diusulkan. Yang terakhir menangani permintaan perubahan atau perbaikan sistem. Yang selanjutnya ada kompetensi analisis sistem. Yang pertama ada kompetensi teknis atau technical skill, yaitu sebagai pemahaman sistem informasi. Kedua sebagai analisis dan perancangan sistem, dan pengetahuan database. Kedua ada kompetensi bisnis atau business skills, yaitu untuk pemahaman proses bisnis, kemampuan analisis masalah, kemudian kemampuan interpretasi data. Ketiga kompetensi manajerial atau soft skill, yaitu sebagai komunikasi, kerja tim atau kolaborasi, serta manajemen waktu dan proyek. Dan yang terakhir ada hard skill analisis sistem, sebagai analisis dan perancangan sistem atau sistem analisis dan desain. Kedua sebagai pengetahuan bahasa pemrograman. Yang terakhir sebagai database dan SQL. Selanjutnya ada studi kasus singkat. Saya mengambil contoh yaitu sistem pemesanan online toko yang bernama aplikasinya bernama Belanja Kita. Nah, toko ini masih mencatat pesanan lewat WhatsApp dan Excel sehingga sering terjadi kesalahan pesanan, stok tidak akurat dan laporan lambat. Untuk itu toko ingin membuat sistem pemesanan online. Nah, masalah utamanya itu pesanan sering salah, kemudian stok tidak real time. Ketiga, verifikasi pembayaran lambat serta laporan harus dibuat manual. Oke, untuk kesimpulannya, jadi analisis sistem itu berperan penting dalam meningkatkan kualitas sistem informasi. Nah, untuk itu analisis sistem membantu dengan mengidentifikasi kelemahan tersebut, mengumpulkan kebutuhan pengguna serta merancang solusi berbasis teknologi yang lebih efisien. Nah, melalui proses analisis perancangan dan pengawasan pengembangan, analisis sistem memastikan bahwa komponen-komponen sistem informasi mulai dari software, data, prosedur, hardware, hingga SDM diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.